Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan sambung hafalan sifat 20 kita, yaitu sifat yang ke-6. Yang ke-6 wahdaniyah. Wahdaniyah. Yang ke-6 wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala, lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang. Jadi ta'addud artinya berbilang-bilang, maka wajib Allah Ta'ala esa. Dalil akli yaitu baharu alam. Adapun dalil nakli yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Keterangan kita ulang dulu ya. Wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala, lawannya ta'adud, artinya berbilang-bilang, maka wajib Allah Ta'ala esa. Dalil akli baharu alam. Adapun dalil nakli yaitu firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Sedikit keterangan tentang sifat yang ke-6. Inti dari ajaran tauhid adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Tidak ada yang berhak dimintai pertolongan hanya Allah. Tidak ada yang mengadakan alam ini, hanya zat Allah yang maha perkasa, yang berdiri dengan sendirinya, yang maha tunggal, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya dia zat Allah. Sedangkan ada orang-orang yang berpendapat Tuhan itu 3. Jadi ada yang berpendapat Tuhan itu 3, maka berarti sudah bertentangan dengan hakikat ketuhanan. Sebab Tuhan itu maha di atas segala-galanya. Tidak ada yang menandingi dan menyerupainya. Kalau Tuhan itu ada 2 atau 3, maka ada tandingannya. Mustahil kedua atau ketiganya disebut dengan Tuhan, karena sama dan seimbang. Atau ada yang mengatakan Tuhan itu punya anak atau diperanakan. Maka berarti Tuhan punya istri, punya mertua, punya ayah dan ibu juga. Tentu punya kakek dan nenek. Maka Tuhan itu tidak bisa lagi disebut Tuhan, karena masih ada yang lebih hebat darinya. Bapak Tuhan, kakek Tuhan, dan seterusnya. Ada juga orang yang berpendapat patung-patung dan berhala dianggap sebagai Tuhan dan disembah. Padahal yang namanya Tuhan, dialah yang menciptakan itu semua. Ternyata patung dan berhala diciptakan oleh pemahat patung atau pembuat patung. Tetapi anehnya
yang membuat patung menyembah lagi patung buatannya. Ini sungguh aneh. Sungguh tak dapat diterima oleh akal sehat kita. Hanya akal yang tidak waraslah yang berpendapat demikian. Nah, itu keterangan ringkas. Kemudian ada lagi yang berpendapat roh-roh, nenek moyang, pohon-pohon besar, tempat-tempat pertapaan, kuburan-kuburan, malaikat, jin, syaitan, gentayangan yang dianggapnya bisa memberikan bantuan dan pertolongan, sehingga dipuja dan disembahnya. Padahal yang dipujanya itu makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat sedikit juga pun. Itulah perdaya syaitan kepada manusia untuk menggugurkan ketauhidan manusia kepada Allah. Ada juga yang menganggap bahwa harta kekayaan, pangkat dan jabatan, serta kemasyhuran itulah tujuan utama hidup. Sehingga dengan menghalalkan segala macam cara, mereka ingin mendapatkan apa yang dikejarnya. Jadilah ia diperbudak oleh harta, pangkat, jabatan, dan kemasyhuran. Akhirnya itulah Tuhannya. Marilah kita hilangkan bahaya syirik. Syirik artinya menduakan Allah atau sesuatu selain Allah sebagai tujuan atau harapan atau permohonan. Inilah yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Kuatkan iman dan tauhid bahwa tidak ada yang berhak disembah, dipuja dan diagungkan. Tempat tujuan dan harapan hanya kepada zat Allah yang Maha Esa, esa pada af'alnya yaitu perbuatannya, esa pada asma'nya, esa pada sifatnya, esa pada zatnya. Inilah yang disebut tauhid. Nah, jadi beliau menjelaskan di kitab sini ya, kitab Abajaro, yang disyarah oleh Abajaro. Wadaniyah menguatkan kayak akidah kita ya. Allah itu esa, jadi Allah itu tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak diperanakan dan juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu inti dari sifat yang keenam ini, yaitu wahdaniyah. Jadi kesimpulannya, Allah itu Maha Esa. Allah tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Allah beranak dan diperanakan, maka ada Bapa Allah, ibu Tuhan, anak Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mustahil itu. Kemudian hal-hal lain seperti misalnya pohon-pohon besar, misalnya kan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, itu harus waspada, jangan sampai kita mensyirikkan Allah dengan hal selain Allah. Bahkan kata beliau, kekayaan, harta, jabatan pun bisa jadi Tuhan. Nah, kalau itu tujuan daripada hidup kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan sifat syirik ya, yaitu menduakan Allah.
Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama melatih segala sesuatu apapun harus meminta tolong kepada Allah yang Maha Esa. Demikian pembicaraan kita masalah sifat yang keenam ini, yaitu wahdaniyah. Salah mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.